Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita punya waktu yang terbatas, langsung saja kita mulai taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, masih menjelaskan tentang ulangin dia. Bismillahirrahmanirrahim. An-Jabir radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu az-zulm, ittaqu az-zulm. Kalau pertemuan lalu kita bicara tentang al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih. Nah, sekarang ada versi yang lain hadis ini, dan dalam hadis ini diberikan salah satu contoh perbuatan zalim. Ittaqu az-zulma, kata Rasulullah, wahai umatku, takutlah engkau terhadap kezaliman. Kenapa? Fa'inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman itu akan menyebabkan berbagai macam bentuk kezaliman atau kegelapan nanti bagi pelaku kezaliman tadi pada hari kiamat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mengingatkan kita untuk menjauhi sejauh-jauhnya perbuatan zalim, kemudian Rasulullah menyatakan wattaqu asyuha, dan waspadalah dan takutlah engkau terhadap perbuatan atau sifat kikir, pelit atau bakhil. Kenapa kata Rasulullah? Fa'inna ahlaka man kana qablakum, karena sifat kikir itulah yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita cari hadis ini dalam kitab Sahih Muslim, hadis ini ada pada hadis nomor 2578. Artinya secara sama bahwa hadis ini tidak perlu dipersoalkan, dan hadis ini hadis yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, ilmu hadis, yaitu hadis ini hadis sahih yang termaktub dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 2578. Mari sama-sama kita dalami sedikit tentang apa yang dimaksud dengan hadis ini. Nah, satu, Rasulullah katakan ittaqu az-zulm, takutlah engkau, hindarilah engkau, oleh umatku, apa yang disebut dengan kezaliman. Zalim itu lawan daripada adil. Dan kalau dalam bahasa Arab, saya lihat di dalam kamus Arab, az-zulmu itu artinya adalah wad'u syai'i fi ghairi mahlihi, memperlakukan atau memposisikan sesuatu atau seseorang yang tidak layak di tempatnya dan tidak pantas di tempatnya. Sesuatu atau seseorang itu diposisikan, ditempatkan atau diperlakukan, itu namanya zalim. Zalim secara bahasa, contoh peci ini ya, walaupun boleh jadi harganya jauh lebih murah dari sepatu kulit yang saya beli mungkin di Cibadu ya,
kepala, ditempatkan peci itu di kaki, atau mahal bagaimanapun itu yang namanya sepatu yang terbuat dari kulit yang dibeli dari Itali, mahal bagaimanapun tetap sepatu tempatnya di kaki. Kemudian kita posisikan sepatu di kepala, peci yang 15.000 di kaki. Nah itu namanya secara bahasa sudah zalim. Jadi zalim secara bahasa memperlakukan, ya, atau menempatkan atau memposisikan sesuatu atau seseorang yang bukan pada tempatnya yang seharusnya sesuatu itu atau seseorang itu diperlakukan atau ditempatkan atau diposisikan. Itu sudah zalim. Jelas Pak ya? Itu zalim. Maka zalim itu lawan dari adil. Kalau adil apa? Adil itu memposisikan, memperlakukan, menempatkan sesuatu atau seseorang di tempat yang memang dia layak dan memang seharusnya dia diperlakukan, ditempatkan, diposisikan di tempat atau dengan perlakuan tersebut. Dan Allah bilang, "Ihdilu, jadilah engkau orang yang berbuat adil." Karena adil itu aqrabut taqwa, sangat dekat sekali dengan ketakwaan. Artinya sifat adil itu adalah sifat yang sangat dekat sekali membawa orang itu untuk menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sebaliknya, tidak berbuat adil atau berbuat zalim itu adalah satu sifat yang menjauhkan orang atau hamba Allah untuk menjadi manusia bertakwa. Jadi kalau kita bicara siapa manusia yang paling mulia di hadapan Allah, Allah yang jawab di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di antara kalian hamba-hambaku bukan suku tertentu, bukan status sosial tertentu yang berbau duniawi, bukan. Tapi yang paling mulia di antara kalian kata Allah adalah atqakum, yang paling tinggi nilai kualitas takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling dekat membawa keadilan dan membawa kepada takwa itu untuk menjadi orang yang mulia di hadapan Allah adalah bersikap adil. Artinya adil itu tidak harus sama. Ada
Yang mengerikan pada hari itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari yang ketika itu semua mulut manusia dikunci oleh Allah. Jangankan beberapa kalimat, jangankan satu kalimat, satu kata pun waktu itu tidak bisa diucapkan oleh manusia ketika itu. Dikunci rapat-rapat mulutnya oleh Allah. Sudah tak ada lagi yang namanya debat, yang namanya mengelak, itu sudah tidak ada lagi. Ketika itu kata Allah, satu kali menaiki tangan itu yang akan berbicara. Watasyarat dulu, bahkan kaki yang akan bersaksi. Bima yang sibuk terhadap apa yang mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Yaumana yanfa'u malun wala banun. Di hari yang ketika itu harta sudah tidak ada harganya. Bahkan anak yang disayang ketika di dunia pun ketika itu dia sudah tidak bisa lagi menolong siapapun. Dirinya pun sedang menghadapi pengadilan. Pengadilan siapa? Pengadilan Allah. Maka jangan sampai ketika kita hidup di dunia, ya Allah, saya kalau lihat Facebook ya, dan lihat grup-grup WhatsApp beberapa akhir bulan tiap hari orang-orang muda banyak yang pada meninggal dunia. Betul tak? Saudara kita, mungkin keluarga kita, mungkin teman kita, mungkin tetangga kita, atau mungkin orang terdekat dengan kita. Bahkan kalau seandainya itu betul, yang meninggal di Jakarta, yang di protap COVID-19 itu hampir 60% itu anak-anak berumur 18 sampai umur 39 tahun. Hampir 60%. Anak muda dari umur 18 sampai umur 39 tahun. Meninggal di bawah 40-an. Ya Allah, terserahlah. Saya enggak ada COVID ini urusan pribadi dengan masing-masing, tapi nyatanya banyak yang meninggal. Saya punya saudara, sepupu saya, Pak, ada adik ibu saya, 5 hari anaknya wafat baru 39. Habis bicara dengan teman-temannya, nostalgia teman-temannya, bulan Maret langsung panas 38. Langsung ditangani di rapid reaktif. Ternyata setelah di swab positif. Tidak sampai 5 hari mengalir ibunya, adiknya, dan bapaknya pun positif semua. Ibunya masuk rumah sakit Tarakan karena punya BPJS gratis. Yang bapaknya dan adiknya karena tidak ada rujukan ke rumah sakit pemerintah harus bayar ke rumah sakit. Satu orang 150 juta. Tapi alhamdulillah ketiga ibunya, suaminya, itu bapaknya dan adiknya. Ibunya 2 minggu lalu sudah keluar, bapaknya baru seminggu yang lalu. Adiknya pun sudah keluar. Itulah Pak. Yang mau percaya mau tidak silakan. Masih ada dia yang percaya, bilang konspirasi PKI lah apa terserah lah, itu hak masing-masing. Tapi nyatanya ada, bahwa nyatanya ada, terserah aja, mengerikan. Aku bilang kita nggak tahu virus itu di mana. Ini virus, kalau Belanda kelihatan, Belanda dapat tembak dia, ya, itu nggak kelihatan. Coba ya, kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Dokter aja hampir tiap hari ada tenaga medis yang meninggal. Hari ini saya lihat ada lagi
jadi dokter ahli, profesor itu puluhan tahun berpisah. Jadi dengan COVID itu satu mereka meninggal dunia, dan itu negara ini kehilangan, bangsa ini kehilangan, karena mendidik seseorang bisa menjadi dokter pakar, dokter ahli, profesor, dokter dalam bidangnya itu nggak gampang, dan itu butuh biaya yang sedikit, butuh waktu yang cukup lama, kesabaran dan ketabahan. Insya mari kita berdoa mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah ujian ini. Ya, mudah-mudahan kita yakin karena bagaimanapun virus ini adalah makhluknya Allah. Kita minta perlindungan, mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, anak kita semua dicintai. Mudah-mudahan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sudah meninggal diampuni oleh Allah segala dosa dan kesalahan mereka. Sudah kembali kepada ini. Jadi kezaliman itu kata Rasulullah akan mendatangkan, dan dia akan datang nanti pada hari kiamat sebagai kegelapan. Makin banyak kezaliman dilakukan waktu di dunia, makin bertumpuk itu kegelapan yang akan datang kepada kita pada hari kiamat. Di hari yang waktu itu tidak ada lagi pertolongan siapa-siapa kecuali ilaman taqwa fi qalbi muslim. Kecuali yang ketika dia menghadap kepada Allah, membuskan nafas yang terakhir, betul-betul dengan membawa modal amal ibadah dan hati yang bersih, yang dia sudah bertaubat atas dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Dan kita persoalannya tidak tahu kapan kematian itu akan menjemput kita. Ingat, kematian bukan terakhir segala persoalan. Justru kematian adalah awal di mana kita akan memulai kehidupan yang baru, yang tidak ada akhirnya. Yang ketika itu sudah tidak ada lagi yang namanya ibadah, tidak ada lagi yang namanya kebaikan-kebaikan. Kita sudah tinggal menerima hasil panen atas kebaikan yang pernah kita lakukan, atau apabila panen kegelapan karena kezaliman yang tidak sempat kita bertaubat ketika kita hidup di dunia. Kezaliman itu salah satunya kata Rasulullah adalah asyuha, kikir. Di dalam kitab ini, ya, Tawdihul Ahkam Bulughil Maram, Syarah Bulughul Maram, Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam menjelaskan apa sih syuhun itu. Syuhun itu adalah sifat kikir terhadap apa yang dimiliki dan dibarengi dengan tamak terhadap hal yang tidak ada padanya. Di atas pelit itu sudah pelit masih manap. Dan bahasa Arab tamak itu Pak, tulisannya to, huruf juga to, mi, bolong lagi itu Pak, terakhir ain, manap lagi ain, manap masuk ke mi kosong, masuk lagi ke to, kosong itu lebih gede lagi. Nah, itulah sifat tamak yang gak ada puasnya dan gak akan pernah puas sampai mati. Kalau sifat pelit dan sifat tamak diikutin, gak akan berhenti dan gak akan selesai, gak akan puas. Kenapa? Karena sifat tamak bahkan pelit itu, nah, sangat erat hubungannya dengan hawa nafsu dan keinginan. Kalau saya tanya diri kita masing-masing, maunya sekarang kalau punya duit berapa Pak? Banyak. Ya, banyaknya berapa? 3 miliunan. Maunya itu kemauan. Ya, gak akan pernah penuh itu. Udah dapat maunya 5 miliar, dapat 1 miliar, ya sudah. Orang banyak. Benar gak Pak? Ketika punya mobil, ya, ketika punya cuma mampunya beli sepeda, ya Allah, enak banget punya motor ya. Tinggal pencet, tak bunyi, nggak perlu goes-goes, cepet naik sepeda.
sepeda 15 menit, naik motor cuma 5 menit nggak sampai. Enaknya punya motornya. Nah, pakai motor dia dapat ya hujan dan panas sampai full lagi. Enaknya punya mobilnya. Udah punya mobil? Ya, mobil sempit. Nggak bisa nih kalau berdua besar. Pengen bus. Udah punya bus? Itulah hidup. Maka sifat pikir apalagi plus tamat, wah banyak sahabat juga yang akhirnya terasa dan dirasa akhirnya dia bukan cuma menzolimi orang, menzolimi dirinya sendiri. Bukan cuma menzolimi orang, menzolimi dirinya sendiri. Sudah tidak ada toleransi, apalagi menolong orang, pedulian itu tidak ada. Wake up. Padahal Rasulullah bilang dalam hadis lain, as-sadaqatu tatfa'ul bala. Sering bersedekah, sering berinfak, itu akan menghindarkan kita dari bala, dari bencana, dari musibah. Saya ngobrol-ngobrol dengan orang yang lulus sedekah kotak masjid kemarin, masjid yang baru saya sebut, maksudnya masjid agung besar. Ada orang yang kerjaannya ngurus kotak masjid, tapi dia urus diketitin, bisa aja diketitin. Suatu saat ketahuan nggak? Bisa, karena bisa ngetitin 300.000, 500.000 dia bisa aja, nggak ada yang tahu. Apa yang terjadi? Ini orang kakinya sakit bengkak, dia tahu sudah sembuh. Ada yang bilang, betul nggak cerita, tapi mereka pada yakin. Tahu nggak? Itu kamu sakit begitu tuh, gara-gara aturan itu yang namanya penyakit datang kepada orang yang sedekah. Karena dia sedekah, akhirnya nggak datang. Nah, uang sedekahnya kamu ambil, penyakitnya dan tidak datang sama kamu. Jadi penyakit yang semestinya datang kepada siapa, Pak? Sedekah. Kepada yang sedekah, kepada yang infak, akhirnya penyakitnya drop ke siapa? Yang ngambil uang sedekahnya dia. Dan itu umur seperti cinta masa ini sakitnya saya kayak ini model ini sering. Makanya jangan coba-coba. Udah nggak sedekah ya udahlah. Kalau bisa ada rezeki, walaupun nggak banyak, semampu kita tiap hari kita keluarkan uang untuk sedekah. Sedekah untuk masjid, untuk anak yatim, untuk guru kita, untuk orang-orang yang memang layak kita hendak kita berikan sedekah kita. Insya Allah soal dia terima kasih atau tidak nggak usah terlalu dipikirin. Allah melihat kebaikan infak sedekah yang kita lakukan. Dan ingat, Pak, kalau orang mancing gede itu umpan kita yang didapat. Pak, mau mancing kakap, umpannya cacing kecil dapat nggak? Enggak. Kalau mau mancing ikan yang gede dapat, mancingnya harus umpannya pakai apa, Pak? Gede. Mau balasannya gede, tapi mancingnya pakai. Nah, sifat syuha, pikir terhadap diri sendiri, pelit terhadap diri sendiri, bahkan bukan cuma sekedar pelit syuha itu, pelit, pikir, bakhil yang dibarengi dengan tamak. Wah, pelit aja udah ngeri itu, apalagi udah pikir, pelit, tamak, dan ingin apa yang ada pada orang lain kalau bisa didapetin dengan cara apapun. Itu namanya syuha.
juga dilarang. Tapi boleh juga nggak boleh. Dalam Al-Quran itu ada satu ayat Al-Quran yang menjelaskan kenapa seorang yang akan meninggal dunia ketika malaikat ingin mencabut nyawanya datang, ingin mencabut nyawanya datang. Kenapa? Dia bilang bahwa kami ila ajalin kami fakasoddaqo wa aku minas sholihin. Ya Allah, seandainya kematian aku ini kau tunda ya Allah, lau akhir ya, ila ajalin qorib, gak perlu 1 tahun, gak perlu 1 bulan, gak perlu 1 minggu, pokoknya dalam jangka waktu yang singkat-singkatnya. Yang penting dalam waktu itu aku mampu bersedekah. Kenapa kau yang diminta sedekah? Berinfak. Bukan, ya Allah, tunda kematianku ya Allah. Kau selama-lama aku mau sholat dulu, enggak. Kau yang diminta bukan mau sholat dulu. Yang diminta aku mau puasa dulu, bahkan haji juga nggak diminta. Kenapa? Kau yang diminta mau sedekah. Karena sedekah adalah ibadah jangka panjang. Apalagi sedekahnya kepada hal-hal yang manfaat dan kebaikan sedekah itu masih dirasakan oleh orang banyak walaupun dia sudah lama meninggalkan dunia. Insya Allah dan saya yakin yang bersedekah mengeluarkan sebagian hartanya, bahkan sedekah pemikiran, sedekah tenaga untuk pembangunan masjid Baitur Rahman ini, saya yakin pasti sudah ada yang meninggal dunia. Bahkan bukan 1-2 orang kan, yang pernah menginfakkan sebagian hartanya, yang pernah menginfakkan tenaganya, yang pernah menginfakkan pemikirannya, bagaimana supaya masjid Baitur Rahman ini berdiri kokoh seperti ini. Saya yakin ya, sudah ada yang meninggal dunia. Ya, walaupun saya nggak dari pertama pembangunan masjid ini, saya masih tahu ketika tahun 2004 ngajar di bawah pondok datang lompat, ini aja penting pondok tikus menurut aja Pak. Kamar mandinya di samping juga di bawah. Kalau mau dulu aja itu kayaknya setengah mati ya Pak ya. 2004 ya. 2003. Enggak, saya pindah 2003 Desember, mulai ngajar awal 2004. Malu sama Pak yang beri saya, dia tidak kemarin. Yang merancang udah meninggal nih. Ya, yang merancang sudah meninggal. Saya kan. Tapi alhamdulillah, walaupun sudah banyak yang meninggal dunia yang menyumbangkan sebagian harta dan tenaganya, insya Allah masjid ini masih tetap akan kokoh dan insya Allah masih banyak orang yang bisa beribadah di masjid. Aman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin. Maka itu kenapa kok orang yang mau meninggal seandainya diberikan lagi oleh Allah ditunda kematiannya, dia cuma ingin bersedekah. Kenapa? Kalau sholat selesai sudah. Sholat maghrib kita pahalanya selesai sudah. Ya Pak ya, kalau mau dapat pahala lagi sholat maghrib besok. Jangan coba-coba sholat maghrib sampai habis waktu, dosa kita. Nanti bisa nih, wajib lagi kita laksanakan sholat isya. Pahala udah disimpan. Kalau mau dapat lagi pahala sholat isya, kapan? Besok 24 jam. Tapi kalau sedekah, waduh, Pak Ismail. Hanya ingin kita Pak, dari sekian harta yang Allah amanahkan selama ini, dari gaji yang pernah kita dapat, dari Allah yang pernah kita dapat, dari rezeki yang Allah sudah amanahkan kepada kita, kayaknya mana yang banyak Pak? Yang ujung-ujungnya di WC atau yang menjadi nilai sedekah nanti di hadapan Allah? Atau maaf, alhamdulillah kadang-kadang untuk dosa dan maksiat uang keluarga yang akhirnya membawa kita kepada murka dan neraka Allah. Jelas Pak?
walaupun kain kafan kita sudah jadi penting, walaupun kuburan sudah di depan mata, kalau yang namanya sifat berlomba-lomba, banyak-banyakan harta karena saking tamaknya, sudah tidak tahu Allah, tidak tahu Tuhan, tidak tahu teman, tidak tahu tetangga, tidak tahu saudara, sudah sikat. Dapat. Ya kalau saya jauh-jauh tanya diri kita masing-masing, maunya sekarang kalau punya duit berapa? Nggak usah tanya, nggak usah jauh-jauh, tanya aja. Maunya sekarang kita kalau punya duit berapa? Baru duit, belum tanah. Maunya sekarang punya rumah yang kayak apa? Itu baru rumah, belum kendaraan. Maunya Pak sekarang kalau punya istri berapa Pak? Nggak akan pernah berhenti Pak. Kenapa? Karena yang namanya sifat tamak, sifat takasur itu hubungannya adalah kemauan. Sementara kemauan tidak akan ada batasnya dan tidak akan pernah cukup. Bahkan semakin diikuti bagaikan minum air laut, makin diminum makin haus, makin diminum makin haus. Waktu sudah habis, kesempatan sudah habis. Ngapain? Orang yang dizalimi sudah banyak, orang yang sengsara karena kerakusan ketamakan kita yang menjadi korban kezaliman kita sudah banyak. Ngapain? Kuburan dari depan, kafan kita udah digunting. Ngapain? Itulah hidup Pak. Hidup di dunia lama bagaimanapun, apalagi orang zaman akhirnya paling lama udah 80 tahun, paling lama itu ya sekarang. Ayo kalau kita hitung nih, ini di perumahan Bambu Kuning ini berapa persen Pak yang laki maupun perempuan yang umurnya 80 ke atas? Hitung lagi berapa persen yang meninggalnya sebelum umur 70 tahun? Kita yang mana nih? Nggak tahu. Yang penting kita berharap kapanpun dimanapun kematian itu menjemput kita mati dalam keadaan bersyukur. Jangan sampai kita mati dalam melakukan kezaliman yang tidak sempat kita bertobat. Akhirnya membuat kita dalam kegelapan yang berlipat ganda yang tidak habis-habisnya pada hari ini. Salah satu bentuk kezaliman itu tadi asyuha, pikir dan diikuti dengan sifat tamak. Bukan zalim hanya kepada orang lain, bahkan zalim kepada diri sendiri. Oke, ya Allah berharap dan berbahagia. Cukup aja. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita dilindungi dari sifat-sifat kezaliman, dari tindakan-tindakan kezaliman. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di dalam ridhonya, keluarga